Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in la yasadda'un anha wa la yansifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa di saat mereka bermajelis bersama muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka duduk santai bersenang-senang dengan duduk bersandar di atas ranjang mereka yang dihiasi dengan emas, dalam keadaan mutaqabilin, berhadap-hadapan satu dengan yang lainnya, tidak ada yang posisinya di belakang, ya, semuanya berhadap-hadapan. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, berkeliling atas mereka untuk melayani mereka. Wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan ahlul jannah, penduduk surga. Pelayan-pelayannya adalah wildan, anak-anak kecil yang mukhalladun, yang diciptakan kekal bersama ahlul jannah dalam satu keadaan. Dalam keadaan mereka terus anak kecil, tidak pernah besar. Ya, selalu begitu. Untuk melayani ahlul jannah. Sedangkan ahlul jannah sendiri, mereka usianya sebagaimana dalam hadis yang sahih, usianya adalah 33, usianya adalah 33 tahun. Usia 33 tahun. Fisik mereka dalam jannah adalah fisik usia 33 tahun. Ya. Adapun tingginya mereka sebagaimana dikabarkan pada hadis yang sahih, ala tuli abihim Adam, tingginya mereka seperti tinggi bapak mereka Adam, yaitu 60 dira'an, 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Usia mereka 33 tahun, ya, dilayani oleh wildan, ka'annahum, mereka bagaikan, ya, wildan, gilman, ka'annahum lu'lu'un maknun, wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Nah, bagaikan lu'lu' mutiara yang terjaga, tersimpan dengan baiknya, tidak terkontaminasi, ya, oleh sesuatu dari luar yang akan merusaknya, tidak terkontaminasi oleh angin, panas, ya, wadingnya akan merusak mutiara itu, tersimpan dengan baik, bagaikan mutiara yang seperti itu. Ya, anak-anak pelayan itu. Nah, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apabila kalian melihat mereka, kalian menyangka mereka itu adalah mutiara-mutiara yang bertebaran. Nah, jika berkeliling mengelilingi, ya, ahlul jannah melayani mereka. Begitu indahnya, begitu bagusnya.
melayani ahlul jannah yang sedang bermajelis di atas ranjang-ranjang mereka dengan membawakan bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Membawa akwab jamak dari kub, yaitu gelas. Sudah telah dijelaskan, gelas tidak ada telinganya, pegangannya. Ya. Jadi terbuka di bagian atasnya. Nah. Wa abariq, dan abariq yaitu jamak dari ibrir, yaitu cerek. Cerek itu ada telinganya, pegangannya, dan ada ya seperti belalai itu, kayak hidungnya gitu. Disitulah ya lubangnya dituangkan ya dari situ sini. Nah, jadi kita ketahui secara makna dalam kehidupan kita ya, minuman itu ditampung di cerek ya, kemudian dari cerek itu dituang ke gelas. Nah, keluar dari ya, kayak belalainya, hidungnya itu. Nah, dari situ dituang ke gelas. Nah, jadi gelas-gelas dan cerek-cerek. Wa ka'sin min ma'in, dan minumannya apa? Ka's, yaitu khamr. Arak, khamr min ma'in, yang bersumber dari ma'in, yaitu dari sungai khamr yang ada dalam surga. Sudah tidak dijelaskan. Karena di sana ada 4 jenis sungai yang berbeda isinya. Ada sungai yang berisi khamr, ada sungai yang berisi laban, susu, ada sungai yang berisi air, ada sungai yang berisi asal madi. Nah, dengan makna-makna yang kita pahami, ya, seperti makna yang kita ketahui dalam kehidupan kita, maknanya sama secara umum dalam pikiran kita, namun realitasnya, kenyataannya, hakikat, ya, itu semua beda dengan hakikat apa yang ada di dunia. Ya, dan di antara perbedaannya yang disebutkan di sini bahwa khamr yang ada di sana, ya, yang ladzatil lisyaribin, lezat, nikmat untuk orang yang meminumnya. La yusaddauna anha, mereka ahlul jannah yang meminumnya tidak dibuat pusing. Tidak dibuat pusing oleh khamr itu. Wala yunzifun, dan mereka tidak dibuat mabuk. Tidak jadi mabuk ya. Beda dengan khamr di dunia. Membuat pusing kepala, membuat mabuk, teler, ya. Sana tidak. Dan telah disampaikan hadits Nabi alaihi salatu wassalam, man syaribaha fid dunya yudminu 'alaiha lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa meminumnya di dunia, ya, jadi pecandu khamr, wafat, meninggal dalam keadaan dia tidak taubat, yudminu 'alaiha lam yatub minha, tidak taubat darinya, kemudian dia meninggal, meskipun masuk jannah dia tidak akan minum khamr dalam jannah. Ya. Adapun yang pernah mencicipinya, pernah meminumnya, kemudian bertobat darinya, ya, meninggal dalam keadaan dia sudah berhenti bertobat darinya, tidak masuk dalam ancaman itu. Nah, berikutnya anak-anak kecil wildan itu membawakan wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan membawakan untuk mereka, menghidangkan untuk mereka fakihah, buah-buahan, mimma yatakhayyarun, dari berbagai jenis buah-buahan yang mereka pilih. Ya, yang mereka pilih, yang disenangi oleh pandangan mata mereka, yang
dihasrati oleh jiwa mereka. Dari buah-buahan surga. Sesuai pilihan mereka. Sesuai pilihan mereka. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan menghidangkan buat mereka lahm, daging. Daging apa? Lahmi tayr, daging burung. Daging burung. Mimma yashtahun, dari jenis burung yang mereka hasrati, yang mereka sukai. Ya. Kan apa saja yang diinginkan dalam jannah ada. Fiha ma tastahihil anfudu, fiha ma tastahihil anfusu wa taladdul a'yun. Fiha ma tastahihil anfusu wa taladdul a'yun. Di dalam jannah ma tastahihil anfusu, terdapat apa saja yang dihasrati, yang disukai, yang disenangi oleh jiwa-jiwa. Wa taladzul a'yun, dan apa saja yang menyenangkan pandangan mata. Ya. Ya, kata Sa'di rahimahullah, wa insya'u mashwiyan, jika mereka mau dihidangkan dalam keadaan mashwiyan, dibakar. Jadi daging burung yang dibakar. Mashwi, atau tabikhan, atau dimasak, atau ghairu dzalik, atau yang lainnya, terserah maunya apa, dilayani oleh wildan tersebut. Fiha ma tastahil anfus wa taladzul a'yun, apa saja yang dihasrati, yang disukai, ya, yang senang dipandang ada. Selain wildan mukhalladun, selain anak-anak kecil yang dikekalkan terus dalam keadaan kecil untuk melayani mereka, kan menyenangkan kan? Pelayan-pelayan itu anak-anak kecil berputar-putar, berkeliling melayani. Ka'annahum lu'lu'un maknun. Na'am, sibtahum lu'lu'an manthura. Ya, mengasyikkan dilayani anak-anak kecil. Nah, mukhalladun, dalam keadaan terus seperti itu. Ya, anak kecil terus selamanya. Selain itu, mereka memiliki, ya, wahurun 'ain, dan mereka dikitari oleh bidadari-bidadari mereka yang cantik, terkhusus matanya. Ya, tetapi tentunya bidadari-bidadari itu mengitari mereka bukan saat bermajelis, ya. Ya, bukan saat bermajelis terbuka. Ya, ketika ahlul jannah ini berkumpul bersama di majelis, ya masing-masing tentunya di istananya, di kemahnya, seperti telah kita lewati pada surat Ar-Rahman. Hurum maqsuratun fil khiyam, kan ya? Bidadari-bidadari
yang mereka ya terpingit ya tersimpan senantiasa di dalam kemahnya. Nah, bersama suaminya. Ya kan? Sudah dijelaskan kemahnya ya. Kemah kita paham makna kemah, tapi kemahnya di sana hakikatnya bukan kemah seperti di dunia. Dalam hadis yang saya yang tadi disampaikan apa? Bagaimana? Ya, kemah yang dimaksud. Lu'lu'un mujawwaf. Yura batinuha min zahiriha. Mutiara yang berongga. Isinya di dalam terlihat dari luar. Transparan. Nah di dalam lah. Ya, dalam situlah berada bidadari-bidadari itu. Dan pada ayat sebelumnya qasiratut tarfi. Pandangan-pandangan mata bidadari itu hanya tertuju kepada suaminya saja, masing-masing suaminya. Tidak ke yang lainnya. Nah, jadi ini butuh difahami ya. Nah, jadi jangan difahami bahwa bidadari-bidadari itu mengitari mereka berkeliling di situ di majelis terbuka tersebut. Nah, bercampur di situ tidak. Maksudnya masing-masing di kemahnya, masing-masing di kusur, di istana mereka. Nah, karena khusus untuk suami-suami mereka saja. Nanti disampaikan hur jamak dari haura, bidadari yang cantik fisiknya semuanya, ya, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya, semuanya cantik. Terutama terkhusus ya matanya, terkhusus matanya. Nah, mata putihnya putih sekali, mata hitamnya hitam sekali. Nah, ya tidak bisa dibayangkan dan digambarkan. Nah, adanya dalam jannah. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Tidak bisa digambarkan persisnya yakni hakikatnya, tapi penggambarannya seperti ini. Ya, secara makna yang bisa kita pahami seperti itu, dari cantik, terus matanya, ya, seperti digambarkan tadi. Naam. Jadi ain itu jamak dari ain ya. Hurun ainun, yani dari yang ain ya, ain mereka, mata mereka cantik, bagus. Kamsalil lu'lu'il maknun. Kamsalil lu'lu'il maknun. Bagaikan bidadari-bidadari itu bagaikan mutiara yang tersimpan ya, dan terjaga dengan baik di tempatnya. Dan tidak terkontaminasi dengan panas matahari, tidak terkontaminasi dengan hawa dingin, dengan udara yang akan membuat rusak ya mutiara itu. Begitulah penggambarannya. Indah, cantik, terjaga. Nah, jadi tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Semua itu jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan
pahala. Bima, yakni bisababi ma kanu ya'malun, dengan sebab amalan yang mereka kerjakan dulu di dunia. Sebab di sini sababiyah, dengan sebab amal soleh mereka yang mereka dulu kerjakan di dunia. Bukan ya. Al-ba di sini bukan al-ba yang bermakna iwad, yang setara, ya. Yakni jangan dimaknai bahwa na'imul jannah, al-jannah wa fiha minan na'im, itu setara balasan pahala yang setara dengan amalan mereka, tidak. Itu lebih tinggi dibandingkan amalan mereka. Jadi itu fadlu minallah, karunia dari Allah. Kita kan tahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Satu kebaikan dibalas 10 pahala, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu, tergantung kebijakan Allah. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Ya. Hamba-hambanya yang melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, sesempurna apapun keimanan, amal soleh, maka balasan yang disiapkan dalam jannah tidak setara dengan keimanan dan amal soleh. Hatta Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sabdakan pada hadis yang sahih, la yadkhulul jannata ahadum minkum bi'amalihi, lan yadkhulul jannata ahadum minkum bi'amali. Tidak ada satupun dari kalian yang masuk surga itu balas surga sebagai balasan yang setara dengan amalannya, berdasarkan amalannya yang setara dengan nikmat surga. Lah, tidak ada yang masuk surga dengan hitungan bahwa amalannya setara dengan surga yang diberikan padanya. Tetapi dengan sebab, ya, dengan sebab iman dan amal soleh, itu sebab. Tapi balasan surga dan nikmat yang ada di dalamnya diberikan itu tidak setara sebenarnya, jauh lebih tinggi. Itu maksudnya. Ditanyakan kepada Nabi, wal anta ya Rasulullah, tidak pula anda wahai Rasul, juga anda, iman dan amal soleh anda tidak sebanding dengan balasan surga yang diberikan oleh Allah. Kata Nabi, wala ana, tidak juga saya juga, iman dan amal soleh saya juga tidak setara, tidak sebanding. Illa yataghammadani Allahu bifadlim minhu wa rahmati, hanya saja Allah meliputi aku dengan karunia-Nya, keutamaannya dan rahmat-Nya. Begitu. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima. Mereka ahlul jannah la yasma'una fiha. Mereka tidak akan pernah mendengar di dalam jannah lagwan, ucapan yang sia-sia, yang tidak bermakna, yang tidak punya faidah, yang tidak berguna. Ucapan sia-sia itu tidak bermakna, tidak berfaidah, tidak berguna. Sia-sia, itu lagu. Mereka tidak akan mendengar dalam jannah ucapan lagu yang sia-sia. Semuanya bermakna.
berfaedah. Wala ta'thima, dan tidak pula mereka akan mendengar dalam jannah ta'thiman, ucapan yang menyebabkan orang yang mengucapkannya berdosa karenanya, yakni ucapan yang haram, yang dengannya orang yang mengucapkannya berdosa, itu tidak akan ada dalam jannah. Yang ada dalam jannah adalah illa qilan salaman salama. Ya. Bagaimana mengartikan illa qilan salaman salama? Illa jangan diartikan kecuali. Karena qilan salaman salama ini bukan perkecualian dari lagwan dan ta'thiman. Allah menafikan la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Mereka tidak akan mendengar dalam jannah ucapan sia-sia dan ucapan yang mengandung dosa. Itu dinafikan. Tidak ada itu. Ya. Jadi tidak perlu perkecualian kan? Oleh karena itu ulama nahwu Ibnu Utsaimin rahimahullah ahli nahwu. Nah, jadi menjelaskan, misalnya ini di sini di tafsirnya beliau menegaskan illa, kata beliau di sini maknanya lakin ya, yasma'una madza, lakin yasma'una qilan salaman salama, tetapi ya mereka mendengar dalam jannah qilan yaitu qaulan, ucapan yang semuanya disifati dengan salaman salama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, menafsirkan illat taslima minhum ba'dihim ala ba'd, yakni ucapan salam, ucapan keselamatan, kesejahteraan dari mereka, sebagian mereka atas yang lain. Karena itu ucapan penghormatan di antara ahlul jannah, tahiyyatuhum fiha salam. Sebenarnya dalam surat Ibrahim ayat 23, tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan di antara mereka dalam jannah ya adalah mengucapkan salam, ucapan keselamatan, salam. Ya. Seperti tahiyat ahli Islam, tahiyat kita, ucapan penghormatan kita kaum muslimin, ya, ucapan salam. Nah, kata Ibnu Katsir selanjutnya, wa kalamuhum aidan salimun minal lagwi wal itsmi, ucapan-ucapan mereka, percakapan-percakapan mereka dalam jannah juga itu selamat, bersih dari ucapan sia-sia dan ucapan yang mengandung dosa. Jadi salaman ya, di samping bermakna ucapan salam di antara mereka, saling menghormati dengan mengucapkan salam, juga ketika bercakap-cakap, obrolannya, percakapannya itu adalah semuanya adalah ucapan yang selamat dari kesia-siaan, selamat dari dosa. Semuanya ucapan yang baik, yang berguna. Oleh karena itu kata As-Sa'di menafsirkan illa kalaman thayyiba, illa qilan salaman salama, illa kalaman thayyiba. Tetapi ucapan yang baik,
Wa dzalika li'annaha darut thayyibin. Hal itu dikarenakan jannah surga adalah negeri orang-orang baik. Wa la yakunu fiha illa kullu thayyib. Dan tidak ada di dalam surga sana kecuali yang baik-baik saja, semuanya baik. Wa hadha dalilun ala husni adabi ahli jannati fi khitabihim fi ma bainahum. Dan ini dalil betapa bagusnya adab penduduk surga pada obrolan-obrolan mereka, percakapan mereka di antara mereka satu dengan yang lainnya. Wa annahu atyabu kalamin, dan bahwasanya obrolan percakapan mereka adalah ucapan obrolan yang terbaik. Wa asarruhu linnufusi, dan ucapan yang paling membahagiakan jiwa. Wa aslamuhu min kulli lagwin wa ithmin, dan paling bersih, selamat dari segala kesia-siaan dan dosa. Nas'alullaha min fadlih. Kita memohon kepada Allah karunia-Nya. Nah, naktafi bihadza, barakallahu fikum. Allah bihamdika, asyhadu an la ilaha